Halo adik-adik yang terkasih, berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Bertemu lagi dengan aku, Kak Irvi. Dan sekarang aku ditemani oleh kakak yang cantik nih. Siapa namanya, Kak? Halo adik-adik, aku Rahel Lade Kemari, bisa dipanggil Rahel. Nah, adik-adik, ada Kak Rahel nih yang menemani Kak Irvi. Nah, sekarang kita bersama-sama untuk memulai sekolah minggu ini dengan bernyanyi Cilukba. Cilukba kecil-kecil untuk Bapak. Cilukba biar kecil Bapak pelihara, seperti burung pipit di udara. Setiap hari Bapak menjaga, biar kecil Tuhan Yesus selalu besertaku, dan roh yang ada dalamku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat, yang besar di tangan Tuhan, kecil jadi berguna. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di dalam surga, sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus berkati juga guru sekolah minggu pada hari ini, supaya dapat memberikan firman kepada kami. Tuhan Yesus yang di dalam surga, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian tabur firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Guru Sekolah Minggu. Dengarkan baik-baik ya. Meli, makan dulu. Bentar mah lagi nonton. Beberapa jam kemudian. Aduh, ma sakit perut, tolong mama. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 7-15. Kak Esther bacakan, kalian dengarkan ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya.
Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Niel, anak Kenas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan apa sih isi cerita dari bacaan kita hari ini, Kak Esther mau tanya dulu nih. Siapa di antara kalian yang sering seperti Merlin tadi tuh? Suruh makan aja susah ya, malah mainan HP terus. Akibatnya kenapa? Akibatnya perutnya sakit karena tidak makan. Itu akibatnya karena tidak mendengarkan orang tua, tidak menuruti perintah orang tua. Nah, di sini siapa nih yang kayak Merlin tadi tuh gak dengerin orang tua? Ada nggak? Ada? Wah, kalau nggak ada berarti kalian itu anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu mendengarkan orang tua ya. Nah, jangan seperti orang Israel nih. Orang Israel ini di cerita bacaan kita hari ini, orang Israel tidak mendengarkan Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan, apalagi menuruti perintah Tuhan. Dalam bacaan hari ini, orang-orang Israel itu menyembah para dewa-dewa. Padahal seharusnya mereka menyembah Tuhan. Tuhan itu sudah menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Dulu mereka pernah menderita sekali ya di Mesir ya. Terus Tuhan bebaskan mereka. Tapi kenapa mereka malah menyembah dewa-dewa, tidak mau menurut sama Tuhan? Akibatnya mereka dihukum nih sama Tuhan. Dihukumnya kenapa? Dihukumnya mereka diserahkan kepada raja Mesopotamia yang bernama, tadi di Alkitab disebutkan namanya adalah Kushan Rishathaim. Kushan Rishathaim namanya, raja Mesopotamia. Nah, mereka diserahkan di sana nih, diserahkan sama raja ini. Untuk apa sih mereka diserahkan? Untuk apa aja? Mereka disuruh bekerja. Pokoknya mereka harus nurut apa kata-kata, apa perintah dari raja Mesopotamia ini. Seperti di Mesir, mereka menjadi budak. Nah, pasti sangat menderita sekali ya. Karena sangat menderita, akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Wah, Tuhan itu baik banget loh. Saat Tuhan saat Tuhan ditinggalkan sama bangsa Israel nggak nurut sama Tuhan, tapi Tuhan tetap baik, tetap kasihan sama mereka. Akhirnya Tuhan mengirimkan seorang penyelamat bernama Otniel. Nah, penyelamatnya adalah Otniel. Otniel ini adalah orang yang akan membebaskan bangsa Israel
dari Raja Mesopotamia. Nah, Otniel ini maju berperang nih melawan Raja Mesopotamia. Dan karena Tuhan yang memakai Otniel, akhirnya Otniel itu menang dari Raja Mesopotamia. Akhirnya bangsa Israel itu bisa hidup damai selama 40 tahun setelah kemenangan Otniel yang membebaskan mereka dari Raja Mesopotamia yang sudah membuat mereka menderita selama 8 tahun. Wah, lama ya. 8 tahun mereka menderita, tapi setelah diselamatkan oleh Otniel, mereka bisa hidup damai selama 40 tahun. Tapi setelah 40 tahun itu, Otniel meninggal. Dan setelah Otniel meninggal dunia, bangsa Israel tuh melakukan sesuatu yang jahat lagi nih sama Tuhan. Mereka udah nggak dengerin Tuhan lagi. Mereka udah nggak nurut sama Tuhan lagi. Mereka nggak setia sama Tuhan lagi. Akhirnya kenapa? Akhirnya Tuhan menghukum mereka lagi karena mereka nggak mau dengerin kata-kata Tuhan, nggak mau dengerin perintah Tuhan. Akhirnya mereka dihukum lagi. Mereka diserahkan kepada Raja Moab yang bernama Eglon. Nah, diserahkan lagi nih sama Tuhan. Soalnya kenapa? Soalnya mereka nggak mau dengerin Tuhan. Jadi mereka dihukum lagi. Nah, diserahkan kepada Raja Moab ini selama 18 tahun. Wah, lebih lama ya daripada yang sebelumnya ya. Sebelumnya cuma 8 tahun, ini 18 tahun. Wah, pasti lebih menderita nih. 18 tahun lamanya nih. Mereka harus nurut, harus tunduk sama Raja Moab. Wah, mereka sangat menderita. Akhirnya mereka minta tolong lagi sama Tuhan. Kira-kira ditolong nggak nih sama Tuhan? Pasti ditolong. Soalnya Tuhan tuh baik. Meskipun dia ditinggalkan banyak kali, Tuhan selalu menolong. Akhirnya Tuhan mengirimkan seorang penyelamat bernama Ehud. Nah, di dalam Alkitab yang kita baca tadi, Ehud ini disebutkan adalah orang yang kidal. Orang yang kidal itu apa sih, Kak Esther? Nah, orang kidal itu adalah seorang yang melakukan segala sesuatu menggunakan tangan kiri. Misal nih, kalau kalian menggambar, kalian mewarnai, kalian menulis, pakainya tangan apa? Tangan kanan ya. Kalau orang yang biasa menggunakan tangan kanan. Tapi kalau Ehud ini menggunakan tangan kiri. Nah, melakukan segala sesuatunya menggunakan tangan kiri. Itu namanya orang kidal, seperti Ehud ini. Tapi walaupun dia kidal, dia bisa melawan Raja Moab. Nah, bisa mengalahkan Raja Moab untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, di sini di bacaan kita hari ini ceritanya seperti itu. Jadi bangsa Israel melakukan segala sesuatu yang jahat dan dihukum sama Tuhan, tapi Tuhan tetap menolongnya melalui Otniel dan Ehud. Nah, Otniel dan Ehud ini dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Adik-adik juga bisa dipakai sama Tuhan buat menolong sesama, menolong teman-teman, menolong orang tua. Misal ada temannya yang jatuh, kira-kira adik-adik harus ngapain? Harus menolong, karena Tuhan pakai kita buat menolong teman-teman juga. Kalau ada yang jatuh, kita tolong. Kalau ada yang kerepotan seperti orang tua yang biasa sibuk di rumah atau bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, kita harus menolong juga, membantu mereka. Kalau ada teman-teman yang sedang sedih, sedang nangis, kita harus menghibur mereka. Ya, seperti Ehud dan
ada Otniel yang mau membantu bangsa Israel, dipakai Tuhan buat membantu menolong bangsa Israel. Kita juga harus nih, jadi anak-anak Tuhan itu harus suka menolong. Dan jangan lupa harus dengerin kata-kata orang tua, harus dengerin perintah orang tua. Kenapa sih kita harus dengerin perintah orang tua? Harus dengerin kata-kata orang tua? Soalnya perintah orang tua, kata-kata orang tua, nasihat orang tua itu baik untuk kita. Contohnya tadi tuh, Melin suruh makan aja susah ya, padahal orang tuanya sudah bilang tuh, suruh makan, malah sibuk mainan HP. Akibatnya sakit perut. Nah, jangan sampai kita seperti Melin ya. Kalau orang tua kita suruh makan, ayo segera makan. Suruh mandi, ayo segera mandi. Oke, jadi cerita hari ini sampai situ dulu. Jangan lupa untuk menjadi penolong buat sesama. Jangan lupa mendengarkan orang tua. Oke, kalau seperti itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan firman yang begitu indah kepada kami. Biarlah kami juga Engkau pakai seperti Ehud dan Otniel untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke amplop dan dituliskan sekolah minggu. Dititipkan ke orang tua saat kebaktian di gereja atau bisa dititipkan ke Pak Ori dan Bu Dewi. Nah, untuk kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, mari kita menaikkan pujian Kuberi Persembahan. Nah, sekarang kita bawa persembahan kita kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan berkat kepada kami, dan kami telah menyisihkan untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik semua, untuk menutup sekolah minggu online pada hari ini, mari kita menaikkan pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Adik-adik semua, mari kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus yang di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus yang di dalam surga, terima kasih telah memberkati guru-guru kami juga yang telah mengajarkan firman kepada kami. Tuhan Yesus yang di dalam surga, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Adik-adik yang terkasih, saat ini sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru dikerjakan ya, dan juga harus selalu taat firman Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saat ini sekolah minggu kita sudah selesai dan bertemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Dadah!